Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Oklan akan mempresentasikan proyek akhir pola-pola perancangan kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Okta Paherdi dengan NIM 1851504011111004 dan dengan saya sendiri yaitu Muhammad Adlan Nazaria Yasamdi dengan NIM 2051504011111006. Oke, untuk proyek akhir kami sendiri, kami membuat sistem penjualan sederhana yang dimana kita menggunakan 3 metode desain pattern, yaitu singleton pattern, factory method, dan observer pattern. Dan untuk penjelasan dari sistem penjualan sederhana kami, di sini ada 4 kelas ya, yaitu inventory manager, payment method, point of sale, dan sale observer. Nah, untuk penjelasan inventory manager dan payment method akan dijelaskan oleh Okta PRD. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang kelas Inventory Manager. Inventory Manager ini menggunakan desain pattern singleton. Saya akan coba menjelaskan uh, dari kode programnya. Itu terdapat dua import. Yang pertama itu import HashMap, kemudian yang kedua itu import dari map. Kemudian masuk ke kelas Inventory Manager. Kelas Inventory Manager ini bertanggung jawab untuk mengelola inventaris dan harga dari item. Kemudian masuk ke Static Inventory Manager. Di sini bertanggung jawab untuk mengelola inventaris dan harga item. Kalau untuk Static Inventory Manager-nya itu untuk menyimpan instance tunggal dari Inventory Manager, implementasi singleton pattern. Kemudian masuk ke private private map dengan parameter string dan double. Itu untuk item price, untuk variabel item price. Kemudian ada dari private map dengan parameter string dan integer itu untuk variabel inventory. Kemudian masuk ke metode inventory manager. Metode inventory manager ini dengan konstruktur kelas bersifat privat sehingga tidak dapat akses dari luar kelas di dalam konstruktur ini. Di dalam konstruktur ini terdapat item price dan inventory diinisialisasi sebagai objek HashMap. Selain itu, item-item dan jumlahnya juga diinisialisasi dalam contoh kode ini. Kayak misalkan di sini masuk di sebuah nilai nama dari barang yang akan dijual, yaitu dari laptop, mouse, dan keyboard. Dan jumlahnya ada berapa dari barang-barang tersebut. Kemudian masuk ke Public Static Synchronized Inventory Manager. Di sini itu menggunakan metode getInstance yang mengembalikan instance tunggal dari Inventory Manager menggunakan penguncian synchronize untuk memastikan bahwa hanya satu thread yang dapat mengaksesnya pada satu waktu. Kemudian masuk ke public void add item dan parameter string item dan integer quantity. Di sini metode add item yang menerima dua parameter item dan quantity. Metode ini menambahkan item ke inventaris dengan menambahkan atau mengupdate jumlahnya. Kemudian masuk ke metode public void remove item dengan parameter string item dan integer quantity. Terdapat dua parameter yang sama, item dan quantity. Di sini gunanya untuk menghapus item dari inventaris dan mengurangi jumlahnya. Kemudian ada public void display inventory dengan uh, dengan parameter yang sama. Di sini tuh gunanya untuk mencetak inventaris dan menggunakan perulangan for untuk mengakses setiap entry dalam inventory. Kemudian masuk ke public double calculate total price. Terdapat parameter yang sama juga, yaitu terdapat parameter item dan quantity. Di sini gunanya untuk mengembalikan total harga
jumlah tertentu dari item yang diberikan dengan mengambil harga item dari item fresh dan mengalihkannya dengan jumlah yang diminta. Kemudian ada metode public boilan, tipe data boilan untuk mengecek ketersediaannya dengan nama variabel check availability dan parameter yang sama, item dan quantity. Ini gunanya untuk memeriksa ketersediaan item dalam inventaris dengan membandingkan jumlah yang diminta. Kemudian yang terakhir dari sini terdapat reduce quantity, yaitu terdapat parameter yang sama, item dan quantity, dengan logika if else menerima dua parameter yang sama seperti metode sebelumnya. Di sini gunanya untuk mengurangi jumlah item dalam inventaris dengan mengurangi jumlah yang diminta dari jumlah yang tersedia. Itu penjelasan sedikit tentang inventory manager. Kemudian masuk ke kelas metode pembayaran atau dengan nama payment method. Nah, kelas ini menggunakan factory method dengan kelas interface. Kelas payment terdapat kelas interface payment method, kemudian terdapat kelas payment dengan mengimplementasi dari payment method itu sendiri menggunakan dua parameter, menggunakan metode pay dengan parameter double amount. Kemudian terdapat metode public void pay, parameter double amount. Ini untuk mengimplementasi metode pembayaran atau metode pay dalam kelas cash payment. Ketika objek cash payment melakukan pembayaran, metode ini akan dipanggil untuk mencetak pesan dengan jumlah pembayaran yang diterima dalam bentuk tunai. Kemudian terdapat kelas credit payment dengan mengimplementasi dari kelas payment method. Di sini gunanya untuk mengimplementasi antarmuka payment method. Kelas ini menyediakan implementasi untuk metode pay dan parameter double amount. Kemudian terdapat metode public void dan parameter yang sama, double amount. Di sini gunanya untuk melakukan pembayaran. Metode ini dipanggil dan mencetak pesan dengan jumlah pembayaran yang diterima melalui kartu kredit. Kemudian ada class payment method factory. Kelas ini bertanggung jawab untuk membuat objek metode pembayaran. Kemudian ada public payment method, create payment method dengan parameter method dan tipe data string. Di sini gunanya untuk di sini gunanya untuk menentukan jenis metode pembayaran yang akan dibuat nantinya. Kemudian di dalam di dalamnya itu terdapat logika berupa if else, if dengan method dot equals ignore case. Ini adalah sebuah pernyataan kondisional yang memeriksa apakah nilai parameter method adalah case atau bukan. Kemudian pengembalian nilai dari cash payment. Jika parameter method adalah cash, metode ini akan mengembalikan objek cash payment. Dan jika ternyata salah, else if, pernyataan kondisional lainnya yang memeriksa apakah nilai parameter method adalah credit card. Kemudian untuk pengembalian nilainya, return new credit card payment. Jika parameter method adalah credit card, metode ini akan mengembalikan objek dengan tampilan credit card payment. Dan yang terakhir dari penjelasan ini yaitu return null. Jika nilai parameter metode tidak cocok dengan opsi yang tersedia, metode ini akan mengembalikan nilai yang null. Mungkin sekian penjelasannya. Kelas selanjutnya point of sale dan sale observer akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Adlan. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait kelas Cell Observer ya. Di sini yang pertama kita akan melihat import, di mana kita mengimport kelas-kelas yang diperlukan dari paket untuk digunakan dalam kode ya. Di sini ada array list dan juga list.
Lalu di sini kita mendeklarasikan interface cell observer, di mana ini digunakan untuk mendefinisikan metode update double amount. Interface ini akan diimplementasikan oleh observer yang ingin menerima notifikasi. Lalu selanjutnya kita membuat private list, di mana kita mendeklarasikan sebuah array list bernama observers yang akan menyimpan daftar observer yang terdaftar. Lalu kita membuat metode add observer yang menerima objek observer sebagai argumen dan menambahkannya ke daftar observer. Lalu kita membuat metode remove observer yang menerima objek observer sebagai argumen lalu menghapusnya dari daftar observers. Lalu kita juga membuat metode notify observers, di mana kita menerima jumlah penjualan, dan metode ini mengiterasi setiap observer yang terdaftar dan memanggil metode update amount untuk masing-masing observer. Lalu kita ada logika for cell observer, di mana ini adalah pernyataan for each loops yang akan mengiterasi melalui setiap objek cell observer dalam daftar observers. Lalu kita memanggil metode update amount pada objek observer yang saat ini ada dalam loop dan memberitahu observer tentang perubahan penjualan. Kemudian kita membuat deklarasi kelas, yaitu deklarasi kelas receipt printer yang akan mengimplementasikan interface cell observer. Lalu kita mengimplementasikan metode update dari interface cell observer dalam kelas receipt printer. Ketika objek receipt printer ini menerima notifikasi tentang penjualan, maka metode ini akan dipanggil dan mencetak pesan dengan jumlah penjualan. Lalu ada deklarasi kelas stock updater yang juga mengimplementasikan antarmuka cell observer. Dan yang terakhir yaitu implementasi metode update dari antarmuka cell observer dalam kelas stock updater. Ketika objek stock updater ini menerima notifikasi tentang penjualan, maka metode ini akan dipanggil dan mencetak pesan dengan jumlah penjualan. Baik, dalam contoh kode ini, kita memiliki dua observer, yaitu receipt printer dan stock updater. Ketika cell notifier menerima notifikasi tentang penjualan, maka akan memberitahu kedua observer ini dengan memanggil metode update amount mereka dan akan mengeksekusi logika yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Lalu kita lanjut ke main class kita, yaitu class point of sale. Di sini kita juga mengimport dulu kelas scanner ya untuk membaca input dari pengguna. Lalu kita mendeklarasikan kelas point of sale yang merupakan kelas utama kita. Lalu kita mendeklarasikan variabel kelas inventory manager ya, dan payment method factory juga. Lalu kita membuat konstruktor kelas point of sale yang akan dijalankan saat objek point of sale dibuat. Di dalam konstruktor ini, inventory manager diinisialisasi sebagai instance dari inventory manager dan payment method factory juga diinisialisasi sebagai instance dari payment method factory. Oke, baik, selanjutnya kita membuat metode maxsell yang menerima 3 parameter, yaitu item atau nama item yang akan dijual, quantity, jumlah item yang akan dijual, dan payment methodnya atau metode pembayaran yang akan digunakan. Metode ini akan melakukan penjualan dengan melakukan langkah-langkah berikut, yaitu memeriksa ketersediaan item dalam inventaris, kemudian akan menghitung total harga berdasarkan harga item dan jumlah yang dijual, lalu membuat objek metode pembayaran menggunakan payment method factory, kemudian melakukan pembayaran menggunakan metode pembayaran yang dibuat, lalu mengurangi jumlah item dalam inventaris, dan mencetak pesan bahwa penjualan berhasil. Baik, lalu untuk selanjutnya ada metode main, yaitu merupakan titik masuk utama dalam program. Berikutnya ada object point of sale dengan menggunakan konstruktor default sehingga inventory manager dan payment method factory akan diinisialisasi. Lalu kita tambahkan objek scanner untuk membaca input dari pengguna, dan kita tambahkan loop juga yaitu while true, di mana nanti akan terjadi loop yang akan terus berjalan selama kondisi true. Lalu kita buat sistem outprint untuk mencetak judul dari sistem kasir atau penjualan. Lalu kita mencetak pilihan menu untuk pengguna. Kemudian untuk integer choice kita membaca input pilihan pengguna.
lalu kita membuat statement switch yang akan memeriksa nilai choice yang diinputkan. Berdasarkan pilihan pengguna, nanti akan ada 3 case ya. Yang pertama untuk case pertama, pengguna akan diminta memasukkan detail penjualan, yaitu nama item, jumlah, dan metode pembayaran, dan metode Excel akan dipanggil. Lalu untuk case kedua, metode display inventory dari inventory manager akan dipanggil untuk menampilkan inventaris. Lalu untuk case ketiga, pesan akan dicetak dan program akan keluar dengan menggunakan sistem exit 0. Dan lalu ada default, yaitu pesan kesalahan akan dicetak jika pilihan tidak valid. Dengan kombinasi dari kelas-kelas tersebut, sistem penjualan sederhana dapat mengelola inventaris, melakukan transaksi penjualan dengan berbagai metode pembayaran, dan memberitahukan kepada pembeli tentang setiap penjualan yang dilakukan. Oke, baik. Mungkin untuk implementasinya bisa di-run. Oke, baik. Bisa dicoba. Yang pertama kita pilih satu ya, bisa di-run. Oke, bisa masukkan bendanya. Oke, laptop bisa di-enter. Oke, untuk jumlahnya. Oke, 3 payment methodnya. Oke, di sini kita pilih cash ya. Oke, di sini muncul ya untuk metode pembayarannya berhasil dan mungkin dicoba untuk choice kedua ya, pilihan kedua. Oke, di sini akan menampilkan jenis-jenis barang ya. Ada laptop, yaitu 7 item, ada mouse sebanyak 50 dan keyboard sebanyak 30. Oke, lalu mungkin bisa dicoba lagi untuk pilihan ketiga, ya. Oke, baik. Di sini untuk pilihan ketiga maka akan selesai ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.